111010675. Baik, saya akan mempresentasikan kerja hasil diskusi kelompok kami dengan judul perbandingan hak atas tanah menurut hukum adat dan hukum nasional. Baik, kita masuk dalam konsep dasar hak milik dalam hukum adat. Yang pertama, ada hak milik bersifat kolektif, hak milik yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam. Yang ketiga, hak milik yang berhubungan dengan kewajiban sosial. Yang keempat, hak milik sebagai warisan budaya. Yang kelima, penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang keenam, perbedaan dengan hukum positif. Kita masuk dalam pengertian hak milik dalam hukum nasional. Hak milik atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960. Menurut pasal 2 ayat yang pertama UUPA, hak milik didefinisikan sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengikat ketentuan dalam pasal 6, artinya hak milik adalah hak atas tanah yang memberikan pemegang hak kekuasaan penuh atas tanah tersebut selama bertentangan dengan kepentingan umum. Yang pertama ada karakteristik hak milik, kedua subjek hak milik, yang ketiga objek hak milik, yang keempat pemberantasan hak milik. Kita masuk dalam hak milik dalam hukum nasional. Ada 6, yang pertama peralihan dan pewarisan hak milik, yang kedua peralihan dan penghapusan hak milik, yang ketiga penyerahan secara sukarela kepada negara, yang keempat pendaftaran hak milik, yang kelima sertifikat sebagai bukti hak milik, yang keenam perlindungan hukum bagi pemilik hak milik. Perbandingan hak milik dalam hukum adat dan hukum nasional serta apa yang menjadi sumber konflik hak milik atas tanah menurut hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Perbandingan antara hak milik dan dalam kedua sistem hukum tersebut, yang pertama ada konsep kepemilikan, yang kedua status dan pengakuan hak, yang ketiga pemanfaatan dan pengalihan hak, yang keempat konflik dan integrasi sistem. Kita masuk dalam sumber konflik hak milik atas tanah menurut hukum adat dan hukum nasional Indonesia. Yang pertama, perbedaan dalam prinsip kepemilikan tanah. Yang kedua, tumbang tinggi klaim dan hak. Yang ketiga, proses sertifikasi dan pengakuan hak. Yang keempat, pelunasan pembangunan dan investasi. Yang kelima, ketiadaan pengakuan yang kuat terhadap masyarakat adat. Yang berikut, kurangnya penyelesaian sengketa yang inklusif. Yang terakhir, perbedaan dalam pengelolaan dan penggunaan tanah. Kita masuk dalam upaya penyelesaian konflik hak milik atas tanah dan antara hukum adat dan hukum nasional Indonesia. Ada mediasi dan musyawarah antar pihak, pengakuan hukum terhadap hak wilayah dan hak adat, integrasi sistem hukum adat dalam proses peralihan, reforma agraria yang inklusif dan partisipatif, inventarisasi dan pemetaan tanah adat, pendidikan dan sosialisasi hukum bagi masyarakat adat dan nasional, konsultasi dalam proyek pembangunan, penetapan dan perlindungan kawasan hutan adat dan tanah adat. Ya, terakhir kita masuk dalam kesimpulan. Perbedaan mendasar terletak pada subjek hukum, cara memperoleh hak milik, serta pembatasan dan cakupan hak. Dalam hukum adat, subjek hukum bisa berupa komunitas, sedangkan dalam hukum nasional umumnya individu atau badan hukum. Cara memperoleh hak milik pun berbeda, di mana hukum adat lebih menekankan pada warisan dan pemberian,